Akibat adanya pandemi virus corona, perekonomian di Indonesia mengalami penurunan. Salah satunya yang terkena dampak adalah sektor pariwisata. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah pengunjung dan pengurangan gaji karyawan. Penurunan pasti ya selama pandemi dari bulan awal Maret. Maret itu kan Taman Mini kita tutup total sampai buka lagi 20 Juni pas new normal. Nah itu kan ada sekitar 3 bulan ya tutup ya. Otomatis pendapatan kita berkurang karena kan Taman Mini kita ngandelinnya dari tiket masuk pengunjung. Otomatis ada pengurangan. Begitu juga mungkin dengan kios-kios yang ada di dalam kan pada tutup, pedagang-pedagang juga pendapatannya juga berkurang karena tutup. Nah new normal kita buka lagi, tetapi itu ada pembatasan baik dari jumlah kapasitas pengunjung maupun dari pegawai yang masuk. Kalau yang new normal pertama itu kan pembatasannya 50% dari pemerintah. Kita batasi juga itu di angka 50% untuk pengunjung sama pegawai juga masuk ganti-gantian. Nah, terus tutup lagi. Kita PSBB yang kedua, sekarang PSBB transisi lagi malah lebih sedikit lagi 25% kapasitasnya. Perbandingannya jauh ya pastinya karena emang dibatasi. Seperti sekarang itu kita 25% ini paling maksimal kita itu di angka kayak 15.000 sampai 20.000 itu maksimal. Kalau biasanya itu bisa sampai 100.000 atau lebih gitu seharinya. Nah sekarang kalau dulu sebelum pandemi itu kalau weekdays itu pasti ramai dengan rombongan-rombongan sekolah, anak-anak sekolah yang study tour, pelajar-pelajar. Nah sekarang karena sekolah juga virtual, otomatis itu ada terlihat ya perbedaan yang masuk karena rombongan busnya berkurang. Nah kalau weekend dari dulu sampai sekarang tetap sih saya rasa kelihatannya itu karena rombongannya itu mayoritasnya itu keluarga atau umum. Nah tambah lagi sekarang sejak pandemi orang lebih giat berolahraga, lagi tren banyak yang sepedaan. Nah sekarang banyak komunitas-komunitas sepeda yang datang ke taman. Pengelolaan wisata ketika pandemik ini memang ada beberapa perbedaan dari sebelum pandemi, karena ketika pandemik seperti sekarang memang banyak hal yang perlu dipersiapkan dan pembatasan-pembatasan di dalam kawasan, seperti pembatasan jumlah pengunjung, pembatasan usia pengunjung, lalu kita juga menyiapkan banyak fasilitas kesehatan atau kebersihan yang ada di dalam. Lalu yang keempat kita juga menyediakan cairan disinfektan untuk penyemprotan wahana atau fasilitas yang ada di dalam Ancol secara berkala. Lalu pembatasan jumlah kapasitas maksimum Ancol itu ketika PSBB transisi yang pertama kita 50%. Sedangkan di PSBB transisi jilid kedua ini kami sudah menerima anak-anak di bawah 9 tahun dan juga di atas lansia di atas 60 tahun untuk peningkatan pengunjung. Memang tidak hanya ketika pandemik ya, memang hari biasa pun dulu ketika sebelum pandemik atau sekarang ketika masa seperti ini PSBB transisi memang weekday dan weekend itu akan berbeda. Memang trennya akan seperti itu. Di weekend akan lebih ramai dan di weekdays cenderung lebih landai. Selain penurunan jumlah pengunjung dan pengurangan gaji karyawan, hal ini juga berdampak pada para pedagang yang ada di sektor wisata, serta tour guide yang mengalami sepi orderan. Saya kerja di agrowisata, pegang ini penginapan sama aula 2012, Bapak pensiun. Habis pensiun hanya untuk menambah penghasilan, ya inilah jualan ini gitu, sama istri jualan ini gorengan sama kopi gitu. Alhamdulillah untuk nambah-nambah biaya. Memang jauh juga sih Neng ya, sebelum pandemi kan alhamdulillah tamu juga banyak, Bapak jualan sama Ibu alhamdulillah lah ada keuntungan juga sedikit. Ya sehabis adanya pandemi Bapak juga libur, nggak jualan, nggak bisa jualan sampai hanya beberapa bulan lah. Sesudah ini sudah dibuka lagi karena dari pemerintah udah dibuka lagi, diperbolehkan Gunung Mas ini dibuka, ya baru jualan lagi gitu. Dari mulai ada COVID aja ditutup ya.
Nah, sampai berapa bulan ya, kalau nggak salah sampai 7 bulanan. Kalau karyawan sekarang Bapak kurang tahu, karena semenjak pandemi kan dikurangi, jadi istilahnya hanya paling ada juga lah minimal antara 50 orangan gitu. Pas pandemi itu sepi sekali nih, karena ini kan dari pemerintah harus ditutup, karena ini kan yang punya Gunung Mas ini pemerintah nih. Jadi menurut pemerintah tutup ya tutup, nggak bisa istilahnya mah pimpinan di sini juga manajer nggak bisa istilahnya semaunya aja gitu. Ya gitu, sewanya dulu juga sebelum pandemi penginapan ini harganya 750. Sehabis ada pandemi, Bapak yang tahu itu dikasih diskon sampai 525. Selama pandemi kegiatan saya sih bergabung di relawan untuk BNPB, terus sisanya ya masih mencari-cari celah aja sih. Ya kayak kita sering bosen tentang wisata, mempromosikan lagi, tapi tetap mencari cara selama pandemi ini berlangsung gimana caranya kita tetap bisa berwisata dengan aman. Itu kan perbedaan antara yang sebelum pandemi pekerjaan abang sama setelah pandemi ada perbedaan nggak? Perbedaannya jelas ada, terutama kita nggak ada pemasukan dong. Ya pandemi ini sih lebih banyak tidak ada pemasukan di sini. Kalau saya pribadi tidak terlalu merasakan, tapi yang lebih merasakan ini beberapa teman-teman. Ya, contohnya Pulau Seribu itu banyak warga lokal yang membuat travel wisata kecil-kecilan. Mereka dampak paling sadisnya mereka nggak dapat mata pencaharian sama sekali. Belum pandemi terakhir saya keluar negeri 2017. Itu saya ke Jepang 3 tahun, tapi itu saya kuliah. Gitu. Sebelumnya saya juga bekerja di salah satu biro wisata cukup besar. Itu kita turnya lebih sering ke Amerika, Eropa, Asia. Saya buka usaha sendiri, jadi saya bermain sendiri. Tapi untuk kalau tour guide itu ada dua istilah, ada staff tour guide, ada freelance tour guide. Saya lebih ke freelance. Kalau staff tour guide itu dia fokus di tour guide A, jadi A gitu. Kalau saya bisa entah kemana, tergantung dibutuhkannya di mana.